Ini VT 183 ya. Nah, sekali lagi ini adalah channel edukasi. Bagi yang ingin cari hiburan, skip aja. Nah, pada VT sebelumnya saya jelasin mengenai hubungan operasi judi online dengan utang Cina. Jadi kira-kira begini, ya. Pilpres kemarin itu dari pilpres yang sebelum-sebelumnya ya. Pilpres tahun 99 itu kan Megawati kan menjadi calon presiden ya, tapi kalah dengan Gus Dur ya. Tetapi kan berikutnya beliau jadi presiden. Nah, setelah Megawati jadi presiden, itu beliau turun, PDIP itu jadi partai pemenang pemilu, selalu nomor 1. Ya, duitnya dari mana? Kemudian tahun 2004 itu SBY nyalon. Gara-gara Megawati ditelepon George Bush nggak setuju soal perang Irak. Nah, Amerika waktu itu ingin menyerbu Irak dan minta dukungan Indonesia, tapi Megawati nggak setuju. Akhirnya Megawati batal jadi presiden, SBY naik jadi presiden. Tahun 2004 SBY jadi presiden, sampai 2014. Hasilnya apa? SBY bikin partai Demokrat, ya nomor 1 waktu itu. Sampai tinggi banget waktu itu. Duitnya dari mana? Ya. Nah, kemudian sebelumnya juga Prabowo kan juga nyalon ya. Lalu kemudian akhirnya membuat partai Gerindra. Jadi PDIP jadi nomor 1, Demokrat jadi nomor 1, Gerindra juga jadi ya nomor 3 lah. Ya, duitnya dari mana? Nah, itu yang harus kita pelajari. Nah, pada waktu Jokowi 10 tahun jadi presiden, Jokowi itu ingin ikut seniornya ini, ya, ingin ikut Gerindra, bikin partai, ingin ikut Megawati, bikin PDIP, ingin ikut SBY, bikin Partai Demokrat. Duitnya dari mana? Duitnya dari Erick Thohir. Jadi Erick Thohir ini waktu itu digadang-gadang mau jadi bandarnya Pilpres. Dari mana? Dari utang Cina. Waktu itu kan utang Cina kan sudah mencapai 8.000 triliun, itu ada di BUMN, duitnya ada. Dilala bulan Agustus, Menteri Janet Yellen menegur Luhut sampai ad interim 10 bulan. Otomatis yang tadinya Erick Thohir mau bandarin Prabowo dan Sandiaga Uno mau bandarin Ganjar, batal, buyar. Gara-gara Erick Thohir mundur, ya Jokowi nggak punya partai. Padahal dari dulu ya, Megawati jadi presiden bikin partai nomor 1, SBY jadi presiden bikin partai nomor 1, Demokrat. Sekarang Gerindra juga partai nomor 3 juga jadi presiden. Ya, tinggal Jokowi ini nggak punya partai. Ya gara-gara itu tadi. Karena utang gelap Cina, yaitu utang BUMN yang tidak dicatat oleh Bank Sentral itu dianggap melanggar Undang-Undang IMF tahun nomor 5 tahun 1954. Ya. Jadi Pak Jokowi nggak jadi partai sekarang itu. Nah, kalau dievaluasi ya sebetulnya di antara presiden itu yang paling bersih ya Jokowi. Beliau nggak bikin partai. Loh Pak, bukannya waktu itu bansos dipakai untuk Prabowo? Ya, kalau soal bansos itu SBY pakai, Megawati ya pakai, semua pakai bansos itu. Jadi cuman bedanya adalah bansos itu tidak dipakai untuk pribadinya bikin partai. Karena PSI-nya itu nggak nyampe quorum, nggak nyampe threshold. Gitulah. Ya. Jadi kalau misalnya masih ada orang yang marah-marah kepada Jokowi, itu berarti nggak paham bahwa 3 presiden sebelumnya itu hadiahnya itu bikin partai. Bikin partai itu kalau kamu nggak punya duit lebih dari 500 triliun, nggak jadi partai. Ya gimana biayain cabang-cabang itu sampai 50.000 cabang. Harus ada pengurusnya. Itu loh. Siapa yang mau gaji? Duitnya siapa? Ya PSI aja nggak nyampe.
Ya hanya sampai 2,5% ya lumayan lah gitu loh. Jadi kalau misalnya ada orang yang sekarang itu masih menjelek-jelekan Jokowi ya, sampai seperti majalah Tempo itu 18 dosa Jokowi itu kebangetan. Berarti dia nggak ngerti bahwa 3 presiden sebelumnya itu panen partai, punya partai, Jokowi nggak punya. Jadi mendingan Jokowi gitu. Kalau saya pribadi ya, lebih baik Jokowi itu dijadikan penasihat presiden dan dia punya otoritas untuk mengajari presiden karena dia yang paling bersih gitu loh. Kalau presiden-presiden yang lain itu seperti SBY, Megawati itu udah kembung. Kalau orang udah kembung, punya partai yang nomor 1, udah gimana ya, susah lah ya gitu loh. Mendingan Jokowi. Jokowi itu masih mikir gitu loh karena dia masih belum kembung gitu loh, belum ibarat itu apa itu ibarat sapi itu ya, itu belum digelonggong gitu loh. Kalau sapi udah digelonggong itu udah kembung, udah kayak sapi kembung gitu. Artinya dia nggak bisa mikir gitu loh. Sekarang Jokowi ini sapinya itu belum digelonggong gitu loh, masih sapi murni lah ya, si otot-ototnya itu masih kuat gitu loh. Jadi dia masih kuat bekerja, kuat berpikir, beliau masih bisa dihormati gitu.